Beberapa hari belakangan ini, isu soal ketertarikan Federasi Korea Selatan merekrut kembali Shin Tae-yong jadi pelatih cukup membuat risau publik tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio guys. Hari ini saya ingin berbicara tentang sepak bola guys. Dikabarkan bahwa Shin Tae-yong dilamar semula oleh Korsel guys dengan tawaran yang luar biasa. Apakah Shin Tae-yong tergamak meninggalkan timnas Indonesia? Apakah tawaran yang diberikan oleh Korsel dengan memujuk Shin Tae-yong agar menjadi pelatih timnas Korsel guys? Ini sedikit sebanyak mengganggu gugat persiapan timnas Indonesia di persada antara bangsa guys. Pada saya, walaupun cerita ini antara dua, kemungkinan betul, kemungkinan salah. Namun pada sisi positifnya kita melihat bahwa Shin Tae-yong merupakan seorang pelatih yang mempunyai kualitas yang sangat bagus, yang diidam-idamkan oleh mana-mana timnas agar memberikan ilmu pengetahuannya, memberi satu teknik yang boleh membawa tim itu ke persada yang lebih tinggi guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini yang berjudul Media Korea Kesal Dengar Jawaban Shin Tae-yong Meski Dibujuk Legend. Wow, ini suatu yang sangat luar biasa guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Beberapa hari belakangan ini, isu soal ketertarikan Federasi Korea Selatan merekrut kembali Shin Tae-yong jadi pelatih cukup membuat risau publik tanah air. Meskipun pada akhirnya, menurut jurnalis senior Haris Pardede atau yang biasa disapa Bung Harpa, kabar tersebut tidak 100% benar. Namun tetap saja hal ini masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan sebab sampai sejauh ini pun Ko Shin belum menandatangani perpanjangan kontrak secara resmi. Bahkan salah satu legenda Korea Selatan, Lee Chun-soo, kabarnya juga mendukung apabila Shin Tae-yong kembali menangani timnas Korea Selatan. Akan tetapi Ko Shin sendiri secara pribadi kayaknya masih memprioritaskan Indonesia untuk saat ini. Sebab bagaimanapun ia merasa kalau dirinya udah kadung jatuh hati oleh kecintaan publik tanah air kepadanya. Lagi pula menurut Ko Shin, perihal tanda tangan kontrak itu adalah hal yang terbilang simpel. Hanya saja menurut Pak Erick Thohir, Ko Shin sendiri sekarang ini memang sedang fokus memulihkan lagi kondisinya, sekalian berlibur di negara asalnya. Sesuatu yang pada akhirnya sedikit mengundang rasa dongkol dari beberapa media-media di Korea Selatan itu sendiri. Oh, sekarang Shin Tae-yong berada di Korea ya? Setelah berhasil membawa Indonesia lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci satu tempat di Piala Asia 2027, Shin Tae-yong benar-benar layak disebut sebagai pahlawan baru sepak bola Indonesia. Terlebih bila kita tarik ulur ke belakang, prestasi timnas Indonesia benar-benar bagus secara progres terutama di level Asia. Maka dari itu, sejatinya nggak ada alasan bagi PSSI untuk tidak memperpanjang masa bakti Ko Shin. Dan itu pun sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir. Lagi pula, para pemain timnas sekarang ini beneran udah bener-bener nyaman dilatih oleh Shin Tae-yong yang melihat gimana sepak terjang Shin Tae-yong, terutama dalam mengangkat level sepak bola timnas Indonesia yang kita tahu sebelumnya masih dipandang sebelah mata khususnya di kawasan Asia, benar-benar membuat siapapun pasti kagum. Bayangin aja, sebelum Ko Shin masuk, kita tahu sendiri kan level timnas Indonesia seperti apa? Jangankan melawan tim-tim Asia, melawan tim-tim tetangga aja udah ngos-ngosan. Bukti paling nyata ya di kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin, ketika timnas yang banyak disebut era kegelapan itu hancur lebur di round 2. Parahnya lagi, skuad Garuda beneran diinjak-injak oleh tim-tim tetangga yang tergabung dalam satu grup macam Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Yap, untuk sekarang ini bolehlah kita berbangga diri melihat perkembangan Tapi timnas itu Indonesia. dulu, guys. Maka Sekarang hal yang wajar pula kalau jauh publik bedanya. Korea benar-benar merasa salut kepada Sinteyong yang mampu mengangkat level timnas Indonesia, termasuk saat memulangkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Tentu saja melihat segala hal tersebut, ketika Coach Shin memutuskan untuk kembali ke Korea untuk liburan, muncul kabar kalau Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA berencana ingin menarik Coach Shin jadi pelatih lagi. Apalagi setelah mengetahui kalau beliau belum secara sah menandatangani perpanjangan kontrak, yang mana artinya secara hukum sebenarnya Coach Shin sah-sah aja kalau seandainya ia menerima pinangan tersebut. Sebab di satu sisi, legenda Korea Selatan, Lee Chun-soo, beneran mendukung Sinteyong kembali menangani timnas Korea Selatan. Ya, menurut pencetak gol bagi Korea di Piala Dunia 2006, melawan Togo Lee tersebut, KFA Chun-soo, harus guys, ingin benar-benar Sinteyong serius balik memilih ke pelatih Korea. dan tidak sekedar menentukan pilihan untuk urusan jangka pendek. Lee Chun-soo sendiri menyebut kalau sekarang ini hanya ada 2 kandidat kuat pelatih lokal yang cocok menjadi juru taktik Korea Selatan, di mana salah satunya Sinteyong. Maka dari itu, ia sangat siap untuk membantu KFA dalam melobi nama-nama yang ada. Yang terbaik adalah mendatangkan manajer asing. Jika tidak, kandidat satu-satunya adalah Hong Myung-bo dan Sinteyong. Jika 2 orang itu, saya akan menelponnya. Saya mendukung mereka. Sepak bola Korea harus dipilih dengan melihat masa depan, bukan hanya melihat final kualifikasi Piala Dunia. Kita perlu mendatangkan pelatih yang mumpuni, yang bisa bekerja sama dengan timnas. Ucap Lee Chun-soo dilansir dari Never. Iya guys, betul. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Lee Chun-soo, mungkin sejalan dengan apa yang ada di pikiran Kapten Timnas Korea saat ini, Song Heung-min. Bagaimanapun, Son dan Coach Shin punya hubungan yang bagus. Dan salah satu orang yang ketika itu meyakinkan Coach Shin untuk mau menerima tawaran menjadi pelatih Indonesia adalah Son. Maka dari itu, bukan tak mungkin Son akan melakukan hal yang sama, apalagi setelah melihat keberhasilan Coach Shin mengembangkan bakat-bakat muda di timnas Indonesia. Namun di satu sisi kayaknya segala hal itu belum bisa akan terwujud. Ya, menurut kabar dari jurnalis senior Haris Pardede atau yang biasa disapa Bung Harpa melalui akun YouTube-nya, kalau kabar soal Sinteyong ini tidak 100% benar, yang mana artinya Coach Shin masih benar-benar berkomitmen untuk timnas Indonesia. Apalagi sebelum ini Coach Shin yang mendapatkan pertanyaan seputar itu menanggapi dengan santai, di mana ia mengatakan kalau jika tanda tangan kontrak bisa dilakukan dengan cara apapun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 사인은 전자 사인도 되니까 언제든지 할 수 있을 것입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. Lebih lanjut, di depan media Korea, Coach Shin mengatakan kalau ia benar-benar merasa haru selama bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Yap, dalam sebuah pengakuan yang di-up di kanal YouTube Yang Junyuk, Sinteyong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya masyarakat Indonesia disebutnya memiliki hati yang hangat. Gak cuma itu, di matanya orang-orang di Indonesia dikenal sangat santai dan memiliki perasaan untuk mengalah, serta saling memberikan dukungan satu sama lain. Intinya, Coach Shin merasa sangat dicintai di Indonesia. Bahkan ia pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu ia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya, meskipun berhasil mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya, usai Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun, sejujurnya, ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia, tegas pelatih 53 tahun tersebut dalam kanal YouTube Yang Junyuk. Sinteyong rasa dihargai di Indonesia guys. Sementara itu, menanggapi segala rumor yang ada, Pak Erick Thohir sendiri sebenarnya mengaku tidak ada masalah terkait kontrak dan lain-lain. Dan semisal Coach Shin
Didekati pihak Korea Selatan itu juga normal-normal aja dalam dunia sepak bola. Baginya sepak bola dirancang atas dasar tim, dan Pak Erik sendiri masih yakin Coach Shin akan teguh pada komitmennya. Dan melihat gimana cara Coach Shin berpendapat soal Indonesia, bisa dibilang itu udah menjelaskan semuanya. Kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Ya, Coach Sintayong dengan saya punya hubungan yang baik. Ya, yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kita berikan waktu. Ya, kalaupun dari Korea menginginkan sakitnya guys. Ya, sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain, ya saya nggak bisa melarang gitu. Ya, tapi percayalah, pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu. Saya garanti itu. Ayo kita taruhan bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir, ya, tim pemain yang cakap, ya, official yang cakap, dan juga pelatih sekaliber Coach Sintayong. Jadi itu polisinya saya. Yap, terlepas dari apapun, intinya Coach Shin ini benar-benar udah jatuh cinta sama Indonesia. Dan ia pun juga pernah bilang kalau mimpinya adalah bisa membawa Indonesia tembus Piala Dunia. Memang, ia nggak akan bilang bakal selamanya terus melatih timnas Indonesia, karena ia masih punya cita-cita melatih timnas Korea Selatan lagi. Akan tetapi Coach Shin benar-benar ingin memberikan sebuah legacy pada timnas ke depannya. Itulah mengapa ia melakukan potong generasi, agar ke depannya timnas Indonesia punya pemain-pemain bagus dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Dan untuk saat ini Coach Shin menyebut bahwa ia bakal bekerja lebih keras di Indonesia, terutama setelah membawa Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan, dan akan bekerja keras untuk masa depan Indonesia. Jika tim ini membuat skuad muda yang bagus, maka otomatis menjadi tulang punggung timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Jika saya membuat tim yang bagus, pemainnya bisa bertahan sampai 10 tahun. Federasi dan pemerintah juga memberikan dukungan. Jadi, saya akan selalu mempersiapkannya dengan baik, tegas Coach Shin. Ya, pada akhirnya, kami bisa memastikan kalau untuk saat ini hati Coach Shin benar-benar untuk Indonesia. Dan kami juga berharap kalau Coach Shin bisa bertahan di sini untuk waktu yang lebih lama, karena bagaimanapun proses ini beneran nyata adanya. Sehingga ya udah, sama-sama kita semua bersatu demi timnas Indonesia yang berprestasi. Mungkin apa yang dikatakan oleh Coach Shin akan terdengar menyebalkan bagi beberapa atau sebagian besar publik Korea. Apalagi ketika ia membandingkan perlakuan fans di sana dan di sini. Begitu pula dengan para pembenci STY yang pasti tambah panas karena Coach Shin ini beneran dicintai banyak orang. Demikianlah video daripada channel Gals guys. Seperti biasanya memberikan sokongan dan dukungan kepada channel Gals dengan memberikan subscribe, like, share juga komen-komen yang membina guys. Pada saya kekuatan timnas Indonesia sebenarnya disandarkan kepada kekuatan pemain timnas Indonesia di samping penglibatan pemerintah Indonesia guys. Kita melihat sendiri bahwa Erick Thohir setiap kali laga berlangsung Erick Thohir sentiasa di balik tabir guys. Erick Thohir merupakan orang yang paling banyak menggerakkan jentera latihan timnas Indonesia sehingga berubah 360 derajat guys. Di samping adanya Sintayong, kekuatan timnas Indonesia semakin bertambah kuat. Namun kabar mengatakan bahwa Sintayong akan meninggalkan Indonesia. Iya benar guys, dia balik ke Korea untuk merawat dirinya guys. Dia katanya untuk berobat guys. Namun begitu, di samping dia berobat, Federasi Sepak Bola Korea juga melamar khidmat Sintayong supaya dapat memberikan khidmat kepada timnas Korsel guys. Apakah Sintayong menerima lamaran ini guys? Kalau kita melihat selama dia berada di Indonesia, Sintayong diberikan layanan yang sungguh istimewa. Luar biasa istimewanya guys daripada Ultras Indonesia. Ultras Indonesia merupakan satu-satunya pendukung sepak bola yang paling luar biasa guys. Asal saja timnas Indonesia beraksi, mereka pasti membanjiri
Stadium guys. Kalau kita melihat perkara yang berlaku sebelum ini, Indonesia kalah tapi Ultras tetap memberi dukungan. Indonesia menang, tetap diberikan dukungan guys. Ultras Indonesia menjadi sumber kekuatan kepada Sintayong untuk terus berada di timnas Indonesia guys, karena dia merasakan bahwa dia sangat dihargai. Dan satu perkara yang perlu kita pahami tentang warga Indonesia, dia sangat begitu welcoming kepada Sintayong supaya terus memberikan khidmat yang terbaik kepada timnas Indonesia. Menurut Anda, apakah Sintayong beralih ke Korsel ataupun dia terus menetap sebagai pelatih timnas Indonesia guys? Mungkin Anda mempunyai pandangan dengan video ini, Anda boleh buat komentar di bawah guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Rajastio. Sekiranya Anda mempunyai satu perkara yang ingin Anda sampaikan, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Yo, like and subscribe Razli Studio.